warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang tertutup atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Anbiya ayat 35. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita muliakan, kata kunci dalam ayat ini satu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan merasakan mati. Yang kedua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Orang-orang yang hidup sebelum datang kematiannya maka akan diuji oleh Allah dengan dua hal. Satu, diuji dengan keburukan yang terjadi. Yang kedua, diuji dengan kebaikan-kebaikan yang dia peroleh. Jadi keburukan dan kebaikan itu adalah sama-sama ujian. Yang ketiga, kata kunci dalam ayat ini, wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kamu dikembalikan. Diawali dengan kematian, kemudian ada ujian yang diberikan oleh Allah,
baik dalam bentuk kebaikan ataupun dalam bentuk keburukan. Lalu nanti lulus atau tidak lulus dari ujian ini akan diumumkan nanti ketika berhadapan dengan Allah. Jadi kalau itu terima lapornya nanti. Kalau diterima lapornya dari tangan kanan, maka bergembiralah ya. Tapi kalau diterima lapor ujiannya nanti di tangan kiri, maka akan bersedihlah ya. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir mengingatkan bahwa kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk termasuk manusia. Boleh nak itu wajah-wajah kapai nampak itu. Kata Ibnu Katsir, Allah memuji manusia dengan kesulitan dan kesenangan. Awak inginnya apa? Sanang setarik. Jadi tak ada orang sajak lahir sampai mati sanang setarik tak ada. Dan tak ada orang sajak lahir sampai mati susah setarik tak ada. Kadang-kadang susah, kadang-kadang sanang. Kalau lagi sanang, roda lagi di atas. Cuma makanya menteri-menteri kebatanku sanang sesaja Pak. Ya kan, bergembira aja Pak. Berkibar. Ya kan, ada menteri itu yang sedih bertangan. Yang membaca innalillah ada bertangan. Enggak. Padahal kesenangan dan kesusahan itu adalah ujian. Nanti baru kadang-kadang menyasar Pak. Mau kalau tahu serpoikola biar tak menjadi jabat dulu. Ada yang seperti itu. Ya kan? Tapi ada pula orang yang dulu susah, akhirnya dia jadi sukses. Akhirnya bersyukur. Untuk dulu yang sulit. Kalau tidak sulit dulu Pak, anda akan berubah nasib. Ya, makanya kedua-duanya itu bagian dari ujian untuk melihat siapa di antara mereka yang bersabar dari ujian keburukan dan syukur dari ujian kebaikan. Jadi bentuk kita menerima dengan baik kedua-duanya itu adalah ketika yang kita terima itu baik, maka bersyukur. Kalau yang kita terima itu buruk, maka bersabarlah. Itulah bentuknya sebenarnya. Ya, ketika menghadapi sanangnya luar biasa, ketika kehilangan sedihnya luar biasa, yo stres gitu ya. Maka itu kata Ibnu Katsir, kehidupan di dunia adalah ujian bagi manusia. Dan akhir mereka akan kembali kepada Allah. Untuk apa kembali kepada Allah? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di dalam menghadapi susah atau senang. Kalau kita cari wajah, ada wajah-wajah yang susah sebab apa? Kalau saya jadi wajah, orang sanang susah. Besoknya mencari orang sanang susah itu kan dari wajahnya. Ya, di ibu jadi sianu apa itu? Payah nih nampak wajahnya. Padahal sekali bahasa dopo beri. Di mana bisa menilai orang susah atau senang? Dari wajahnya, ya kan? Bahasa tubuhnya, body language, gesturnya. Apa jadi ibu itu senang banget? Di mana Pak Ustaz? Itu kanyanya bakal kawin di mana? Tujuh balik kanyanya itu senang nih. Badannya nggak kuih banget ini, mungkin itu dia terlalu senang dah, ya kan? Nah itu ya bisalah dilihat Bapak Ibu. Kata Ibnu Katsir. Jalalain mencoba menjelaskan, menegaskan bahwa semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Tetap kullu nafsin za'iqatul maut. Mau orang kafir
dia akan mengalami kematian. Karena yang mati itu bukan hanya orang Islam kan, orang kafir mati juga, ya kan? Maka itu jangan terlalu sedih Pak kalau banyak warga Palestina yang wafat karena nanti orang Israel gak matinya nanti Pak. Cuma masalahnya yang satu matinya dalam keadaan jihad, yang satu matinya dalam keadaan jahat. Nah itu jadi bukan kematian. Kalau mati itulah sunatullah. Kematian itu bukan bagian dari takdir, keputusan Allah. Tidak bisa kita lari. Walaupun tumpi burujin musayyadah, walaupun lari ke benteng yang kokoh sekalipun, yang namanya kematian pasti akan kita alami. Itu jelas Bapak Ibu, ya kan? Allah kemudian menjelaskan bahwa manusia diuji di dunia dengan berbagai hal, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, tujuannya adalah untuk melihat bagaimana manusia itu menghadapi kehidupannya, ya kan? Kalau yang populer diuji itu apa? Walanabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Itu seluruhnya itu pasti itu. Karena Allah mengatakan pasti kami akan menguji engkau. Apa itu ujian? Rasa takut. Kalau baca dia kadang-kadang, mana yang lebih takut, warga Palestina atau warga Israel? Ya, yang eksodus macam-macamnya memang ya satu yang normal lah Bapak Ibu ya. Ketika ada kehancuran begitu hebatnya, ada rasa takut itu bagian dari ujian. Tapi itu sedikit sebenarnya Pak, rasa takut itu sedikit bisyai, dan itu pasti. Makanya ayat tadi mengatakan kami pasti akan menguji engkau. Rasa takut, rasa lapar, ya kan? Kekurangan harta, kekurangan jiwa, itu kematian, kekurangan buah-buahan. Malah ada ulama menafsirkan buah-buahan di situ adalah penghasilan, karena buah itu adalah hasil dari tanaman. Maka itu kadang-kadang penghasilan kita kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang, kadang-kadang halal, kadang-kadang haram gitu. Nah tujuannya supaya Allah melihat bagaimana manusia menghadapi kehidupan dunia ini. Nanti Bapak Ibu dinilailah sikapnya itu, amalnya itu akan dinilai. Karena nanti pada akhirnya semua manusia akan balik kepada Allah. Itu disebutkan di situ. Oke, jalan lain kita lihat tafsir Buya Hamka. Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini menekankan bahwa segala yang hidup pasti akan menemui kematian. Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan berbagai bentuk cobaan, baik berupa kenikmatan maupun kesusahan, untuk menguji iman manusia. Kalau Buya Hamka mengkaitkan kalau kita orang Islam, orang beriman ini menemukan kesusahan-kesusahan atau menemukan kenikmatan-kenikmatan kebahagiaan, itu sebenarnya adalah ujian iman. Kalau orang yang beriman itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika dia susah atau senang, dia sama sikapnya. Karena senang dan susah itu datangnya dari Allah. Lalu imannya itu kepada Allah. Dia tidak melihat nikmat, Pak, tidak melihat kesengsaraan itu, tapi dia memandang yang berada di balik itu. Itulah sebenarnya orang-orang yang beriman itu. Kok buah rambutan babe? Lalu diambil cie, kali makan banyak tua, sibuk wak dia, mutan yang jatuh cie wak, sedih wak, padahal dia tega balawa,
masih banyak. Iya kan? Nah, begitulah. Jadi nikmat sekete oleh Allah gak sibuk dengan nikmat, padahal yang di atas kita jauh lebih banyak lagi nikmat. Maka itu ketika ada yang hilang, ya kan, terlalu bersedih. Ketika kita mendapatkan, jangan terlalu bergembira. Nah, kita kan memposisikan itu tuh tidak normal, Bapak Ibu. Ketika dapat nikmat, cingkrak-cingkrak. Ketika dapat menantu, organ-organ. Kalau hilang menantu, organ itu itu. Harusnya ketika menikah diundang tetangga-tetangga, ketika bercerai undang lo melihat persalahannya, ya kan, patangko pengumuman, ya kan, anak lo barale menikah, akhirnya karena kedua-duanya kan dari Allah, ya kan, jadi ya, makanya artinya apa sebenarnya Bapak Ibu, jangan terlalu bersedih sikap kita. Kok kan dulu apa? Kok inginnya lama-lama sih? Yang enak-enak dalam hidup kita ini apa syukur, tapi kalau kita diuji yang tidak enak, kelu-kelui, ya kan? Nah, nanti kita lihat Pak, apa bentuk ujian yang baik, yang buruk itu. Keberhasilan atau kegagalan manusia dalam ujian hidup ini akan diperhitungkan di akhirat. Jika engkau awak mendapatkan kebaikan, kita bersyukur. Ketika ditimpa musibah, kita sabar, ya kan? Nah, disitulah nanti bentuk keselamatan kita nanti di akhirat. Kalau tidak Pak, ketika kehilangan ngeluh-ngeluh, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah dan pikir. Kalau ditimpa musibah ngeluh ya. Kalau diberi nikmat sambilinya Pak, aku susah nih, ya kan? Diberi nikmat mencekik, ketika dikurangi, ngeluh situ, ngeluh kemari, tidak dia masuk Pak, sampai lain situ dia bisa mulai lagi. Hasbi menjelaskan ayat ini mengandung pesan bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kalau ini tempat ujian, makanya sebenarnya bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk memperkuat diri supaya kita lulus dari ujian itu, ya kan? Tadi ada jemaah 1 jam Bapak Ibu berkonsultasi, ya, makanya nggak terlambat ikut-ikut ini Pak, ini lebih terlambat daripada Bapak, ya, 1 jam konsultasi Pak. Kenapa? Karena yang dikonsultasikan bahwa penghasilan aku selama aku baru tahu bahasa Arab, pernah ngomong Pak, aduh Pak, aduh dalam balian ke tanah, aduh dalam balian ke amin, aduh dalam balian ke iko, aduh balian ke iko, apa acara rumah barasian itu Ustaz? Ini kok muambola sekian kerja kok, ya, cara rumah barasian pada cara mabian, ya kan? Dulu investasi kok Bitiko dapat hampir separuh 50%, ikut dibalik investasi tanah. Dulu harga tanah aku 100 juta. Jadi kalau dijual Bitiko sudah 500 juta. Dulu separuhnya itu adalah hasil yang tidak jelas. Ini tidak mulai dari yang Arab Pak. Pokoknya tidak jadi, sudah kaki Bitiko baru jadi. Akan bagus tuh Bapak Ibu. Dia paham kan? Bahasa itu ika mati dengan kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti Pak, ya resepnya satu aja, enggak harusnya memberasian, ya kan? Berasian kiri, nah keluarkan sedekah, keluarkan, nggak usah kena bawa apa-apa dulu. Yuk barek Ustaz, kalau barek tadi. Kalau saya dalam konsultasi Pak disuruh mengamalkan, nah ini Ustaz kita bayang Pak, 500 juta separuhnya dulu uang tidak jelek, akhirnya barang kan keluar dulu,
Separuh itu separuh ya Pak. Ada kan dulu ada kisahnya, ada orang yang terkurung di dalam gua itu. Lalu mereka bertawasul dengan amalnya. Salah satunya mengatakan, ya Allah, dulu saya punya karyawan, waktu diberi gaji dia tidak mau mengambil gajinya dan pergi. Sekian puluh tahun setelah itu dia datang lagi minta gaji abonya. Gajinya itulah aku gunakan untuk usahamu, aku ternak, aku kebun, itu hasil dari gajinya dulu, maka saya serahkan semuanya. Tidak gaji jadi serahkan. Nah 50 tahun tuh kan kau bilang tuh serahkan sadonya. Kalau itu bagian dari kebaikan, ya Allah, mohon bukakan pintu gua. Itu loh. Itu dari tanahku 50% dari uang yang gak jelas. Dulu gak jelek Pak, inilah jelek, bahasa itu haram gitu. Nah gak jelek itu kan dulu. Kalau ini dia lama ngaji yuk, jelek yuk. Dia ngambil dari yang bukan gajinya, dia diberi amanah ini. Jadi gaji di situ amplahnya segala macam sesuai dengan undang-undang. Itu tipu masuk yang lain yang tak ada dalam aturan gaji. Amanah limo yang lain kok haram. Walaupun gajinya kerja hadiah lah, hibah lah. Ada yang hebatnya Bapak Ibu terima sih lah Bu. Tidak kamu tentu ibu ya kira nanti aku ikhlas membantu ibu. Bang gitu. Ada Bu di situ kan satu. Tidak kamu tentu ibu nanti di akhirat loh. Tidak kamu tentu apa di akhirat loh. Dan aku ikhlas berarti ini kok. Apa kira Bu? Nah kamu tentu siapa? Nah ibu sendiri tentu Pak. Iya kan? Nama dia ini itu Pak, nama nyogok-nyogok itu tidak inyo kemudian awak. Inyo dituntui. Oh ikhlas bahagia yo. Ibu kalau tidak ada udang di balik bakwan investnya tak. Makanya dulu ada kisahnya seseorang yang diamanahkan oleh Rasulullah kan untuk memungut zakat. Ni zakat. Ada cik kalau mame hadiah. Disampaikan ke Nabi ya Rasulullah, di zakat pulang. Kalau kau hadiah, apa kata Rasulullah? Kalau dia duduk saja di rumah ibu bapaknya, tidak diagih amanah itu, apakah dia akan ada mendapatkan hadiah? Maka itu bukan kafir. Jadi kalau tidak ada hal, tidak ada hujan, tidak ada panen, tidak ada mengapa aku datang sibuk ke rumah aku, Ustaz, aku hadiah untuk Ustaz. Alam orang? Karena tidak ada hubungan saya kerja dengan bapak-bapak, ibu-ibu, alam. Itu kekuatan. Tapi kalau saya pelayan masyarakat sudah digaji di situ Pak, iya kan? Aku SK-nya bapak jadi bulan namanya lah. Kalau jadi kan tua gaji sebulan sekian, tunjangan sekian. Nah, lalu dia mau ngambil dari situ, walaupun hadiah segala macam. Nah, dia dikatakan Rasulullah, dia seorang amil, sudah diberi rezeki dari pekerjaan dia, lalu ada karena berhubungan dengan pekerjaannya itu, lalu orang memberi hadiah, yang hadiah itu menjadi hak. Bu bagi keuangan, begitu jadi, jasa. Itu orang menerima tadi, nyambil 200.000 nyasalian, terima kasih Bu. Halo Bang. Itu yang merusak Bapak ini. Beko, baca lihat. Besok urusan sekali lain. Nyalain ku antri, yang ibu nama dia apa tadi? Gara-gara apa tuh? Ini bahasa KPK-nya namanya gratifikasi. Itu bahasa KPK. Nah, Bapak Ibu, kenapa semua
manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah setelah dia kembali. Itu kata hasbi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat satu lagi. Mustafa Al-Marghi menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal, maka akan mengalami kematian. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya di dunia. Mengapa ditunggu-tunggu harta sampai 7 keturunan? Padahal awak hidup sampai mati. Ya. Ada yang umur 60-an, ada yang 70-an, ada yang sampai 80-an, tapi sampai 80 sulit loh. Kamari tidak bisa, kasih itu tidak bisa. Yang begitu jangan kan 80, 70 saja Pak. Soalnya duduk cari kafe banyak kan. Makanya mau malu saya itu. Jadi baru yang menyada-nyada bukan faktor usia. Ini semakin hari itu semakin lelah, ya kan? Hidup tidak kekal kata Al-Marghi, ya kan? Semua makhluk akan merasakan kematian. Ujian yang diberikan berupa keburukan dan kebaikan bertujuan untuk melihat reaksi manusia. Apakah ia bersabar, bersyukur, atau malah mengingkari nikmat itu? Maka itu Al-Marghi menekankan bahwa setiap manusia harus selalu bersiap-siap menghadapi kematian dan menjadikan ujian di dunia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ada 3 di situ. 1, selalu siap setiap waktu kalau datang kematian. Guru mengaji Allah mau sakit, istrinya sakit, alhamdulillah sampai ini masih hidup. Anaknya yang masih muda, tidak ada sakit-sakit Pak. Kayak olahraga hari Rabu yang lalu, sedang mempoli ada 2 meninggal. Kalau melihat awak siapa yang meninggal saja. Pertama apa aja lah tuh, ada telepon belum main, ya kan? Amaknya lah tuh loh. Ternyata memang sama lah malam Pak tahu itu. Tapi besok pagi ada kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jemaah awak berpulang sianu. Ambil orang, dia ibu itu dari malam itu. Yang mati ibu itu. Itu yang mana ada atau enggak tahu kan? Kadang-kadang kadang-kadang hafal dulu, tapi sampai duduk aja tahu yang mana itu kalau tahu itu kalau kami itu di situ duduknya kami itu, ya kan? Ada yang seperti itu manjalian gitu, yang mana yo apa tuh Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini Bapak Ibu ya. Jadi menekankan supaya bersiap-siap menghadapi kematian dengan kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Lalu jadikan saja ujian itu untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ingin tahu kualitas kita itu harus ada ujian Pak. Kalau yang sanang-sanang iya kan? Ya hidup itu memang kadang-kadang mendaki, kadang-kadang menurun. Kalau lagi susah, berarti jalan sedang mendaki. Kalau lagi senang, jalan menurun. Adalah nasibnya. Kalau susah mendaki, jangan kalau sasana mau. Karena balik pendakian itu pasti ada penurun. Kalau bahasa Al-Qurannya apa itu? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini banyak betul nampak dari orang-orang itu. Ibunya di belakang, ya kan? Inna ma'al usri yusra. Banyak tuh. Coba kalau ditulis di belakang tuh supir dan nampaknya. Supir di mobil kan, itu orang di belakang yang akan membaca. Tapi adalah
bahasa-bahasa seperti itu mengingatkan kepada kita bahwa bersamaan kesulitan itu ada kemudahan gitu. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, isu pentingnya itu adalah satu, kematian. Itu yang ingin disampaikan pesannya oleh Allah. Yang kedua, ujian kehidupan. Ada yang bentuknya kenikmatan, ada yang bentuknya kesengsaraan. Itu aja Pak. Yang tujuannya adalah untuk menguji, menilai keimanan manusia. Apakah dia sabar atau dia bersyukur. Kalau diuji yang tidak baik, dia sabar. Kalau diuji dengan kebaikan, dia bersyukur, ya kan? Maka itu sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan, ini diantaranya ulama-ulama tafsir menjelaskan ujian dalam bentuk kebaikan. Kalau aduh jawab risiko, awak sedang diuji itu. Satu, kekayaan. Yang tak punya kekayaan siapa kita? Nah, berarti masuk tuh, ya kan? Kalau ada tadi yang mendaftarkan di Basnas, ya kan orang miskin kan bisa menerima, ya kan? Tapi nilai kayu sadonya masuk kekayaan itu adalah ujian. Yang kedua, kesehatan. Ada yang sakit di sana? Nah, sehat itu ujiannya berapa Pak? Awal baru masuk karena uji itu kalau kita sakit. Ketika sehat, kalau ingin merasakan nikmatnya sehat, itu Pak. Setelah rasul atau sakit, baru rasul jawab, ya kan? Baru terasa orang dulu sehat. Ilmu, nah ini masuk kepada ujian. Semakin berilmu, semakin tawaduk ya, itu maksudnya. Kedudukan dan jabatan, kekuatan, semuanya itu adalah ujian. Nah, makanya karena ini ujian Bapak Ibu, tidak perlu lah pakai syukuran-syukuran, enggak, ya kan? Ketika terpilih, tidak perlu lah, ya. Nanti kalau ditangkap KPK, aku tahu, ya kan? Nah, ternyata juga ketenaran itu bagian juga dari ujian popularitas. Susah jadi orang terkenal, Pak, ya kan? Orang ini malahan mau memperkenalkan diri, para biaya memperkenalkan diri itu. Baliho-baliho mulai dari yang gadang sampai yang ketek pakai kartu namo dari rumah ke rumah. Nah, itu orang ini Pak memperkenalkan diri kan. Ujung-ujungnya apa? Ya kan? Ada yang memperkenalkan diri dari partai kerana enggak. Ada yang calon tetap, ada yang tetap jadi calon. Ya kan? Nah, masih terbaca sampai gini ada aja tuh Pak. Ya, tapi itulah sistem di Indonesia, ya kan? Nah, supaya populer. Ambo satu kali bapak-bapak ibu jalan pagi lebih kurang 4 kilo sebelum pemilu Pak. Sampai kilo jalan pagi Pak, tidak banyak orang yang kenal yang itu aku tak maju mulai. Sampai kilo jalan, ada banyak orang yang kenal Jawa. Nah ini maju, tidak salah maju, tidak ada orang kenal. Sadapkan kenal saja lu tentu ke pinggir, apalagi tidak kenal. Ya kan? Asal banyak pinti selesai kontak. Sudah rendah terkenal pinti, sudah aduh. Biarlah boleh begini jelas Bapak Ibu ya. Ikut terkenal atau ikut tidak, itu bisa tanggal modalnya. Mana tiba-tiba start teleponnya lah viral, gitu ya. Lah viral dan mulai datang lagi. Biasa-biasa lah Bapak Ibu ya, karena ini ujian. Nah, kita lihat bagaimana pula ulama menjelaskan ujian dalam bentuk keburukan. Ada kemiskinan, kesulitan ekonomi, ini ngeluh-ngeluh ya Pak. Jual beli susah, kadang-kadang pokok lah, mana bali lah habiyo, ya kan? Di Pekanbaru sepi, berapa Padang sepi, tamu ke Jakarta sepi, tak melihat ekonomi.
ya kan? Nah itu ujian, ya kan? Nah ketika tidak banyak jawaban itu, perbanyak saja ingat kepada Allah. Itu kalau banyak jawaban aluko kepada Allah, ya kan? Nah kata ulama penyakit, kelemahan fisik itu adalah juga ujian, kehilangan, ya kan? Apa yang kita miliki, yang kita sukai itu bagian dari ujian, ya kan? Malahan fitnah orang kawa, orang pekerja kawa itu juga bagian dari ujian, ya kan? Nah, dulu saya buka tanya jawab. Untuk apa ujian ini? Ternyata kedua-dua bentuknya itu adalah cara Allah untuk mengukur keimanan kita, untuk mengukur ketakwaan kita, untuk mengukur kesabaran kita. Itu sebenarnya Pak. Jadi semakin kita digoncang, digoyang, semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang penting Bapak-bapak, Ibu, kalau kurang-kurang seketik di dunia rumah, mudah-mudahan nanti ketika kita dikembalikan kepada Allah, kita mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, waktu kita masih ada, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Yang tidak merasa diuji boleh juga. Ambo kalau dulu nak sampai demo yang berustad kan? Kayu dalam miskin dah, ya Pak. Ah. Bapak Ibu, hadiah ada yang hadiah murni ya. Pamonya dari cucu awak, kakek, hadiah ulang tahun kek, dari istri ke suami, udah selamat ulang tahun panjang tuh dia, atau dari suami ke istri, itu tidak ada embel-embel di situ. Kalau kamu memegang proyek Pak, kamu sedang memacit Pak, memacit. Kurang barusan dia mau, ya kan? Mengurus orang itu sudah diberi rezeki. Kalau dia gaji berbulan, dia tunjangan, tak tunjang dapat tunjangan. Lah dia fasilitas saja. Lalu apa urusan jambo? Lalu karena Bapak urusan jambo, melayani dengan sepenuh hati, pula digaji loh Pak. Apa tentu jadi tentang dia ke itu. Awal tak tolong di Ustaz Koma. Dia berhasil proyek apa? Datang Pak ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa Bapak? Nah, silaturahim. Silaturahim itu memperpanjang umur, mempermudah rasaki. Ini Ustaz urusan aku di Ustaz dengan gua ala itu membawa rasaki kampung Ustaz, ya kan? Nah itu tentu mudah-mudahan baru sana Pak Ustaz. Ustaz yang mana bahasanya baru sana ya dah. Anggota tolong, nah tentu Ustaz bertolong loh. Nah bagi dia bawa bungkus itu, kau tidak lupa Ustaz. Kau tidak kamu dia nambah itu, ikhlas. Tidak memenuhi kira-kira. Kalau dia mau buang aja kerajaan tua tadi, maka yang hadiah Pak tua harusnya mau masuk anak tua. Kalau itu masuknya ke kas negara. Kalau aku ambil itu yang haram. Bukan hadiah-hadiah apa saja Pak. Itu bos
orang nelpon di TV, dapat hadiah di situ aja. Kadang-kadang kalau jadi tanya kamu, ambo dapat hadiah, memang ambo siap gitu. Kalau dah ado pak, nak sio-sio, sarang tambu, pasal rantah, tentu ado di situ pak. Itu yang maksud hadiah itu. Jadi kalau pak tanya, tapi pemantan hadiah ke rumah ambo, punya ambo baju ustad, baju ustad, pokoknya kan. Ambo ceramah sekarang jual. Nah, dua urusan itu murni hadiah. Cuma pertanyaannya bingung kalian tanya itu sih. Tapi kalau urusan pejabat publik, urusan itu segala macam, anggota dewan segala macam ya, itu pasti ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah itu maksudnya Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan al-haramul bain wal halalul bain. Yang halal kok jale, yang haram kok jale Pak. Nah mudah-mudahan Pak segitu lo jalehnya Pak. Gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan ujian-ujian seperti ini, buku-buku yang seperti ini tidak mempengaruhi kehidupan kita. Mudah-mudahan ayat tadi itu dimulai dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi akan berakhir wa ilaina turja'un. Itu yang perlu dipikir. Hidup akan berakhir dengan kematian. Nanti kematian itu akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita raih hari ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.